Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Soekarto dari miliardertokoonline.com. Kali ini kita bertemu di video ketiga, yaitu 4 pilar penting untuk sukses di bisnis toko online. Ini adalah kelanjutan dari 2 video pertama yang telah kami berikan. Jadi jika Anda belum punya akses ke 2 video pertama, silakan Anda akses ke website kami miliardertokoonline.com, di mana Anda nanti bisa mengakses totalnya 3 video dan 1 audio interview. Oke, mari untuk menyingkat waktu, mari kita langsung masuk ke video ketiga, yaitu 4 pilar penting untuk sukses di bisnis toko online. Pertama-tama yang ingin saya jelaskan adalah kenapa pilar atau tiang, ya. Kenapa saya menganalogikan dengan pilar untuk sukses di bisnis toko online? Karena pilar itu seperti pondasi, ya. Pondasi rumah itu seperti yang Anda ketahui adalah untuk memastikan bangunan di atasnya itu kokoh dan kuat. Nah, tentu pertanyaannya adalah kok 4, Pak? Kok nggak 2, nggak 1 gitu ya? Nah, karena pilar, tiang, kalau 4 itu lebih kokoh, lebih kuat ya. Kalau Anda mengamati objek-objek barang-barang yang dibuat oleh manusia, itu kebanyakan bentuknya itu adalah punya 4 penonggak ya, seperti meja, kursi, ya, ranjang Anda, itu semua punya 4. Mobil, rodanya 4 ya, ada 4 penopangnya ya. Jadi, nah, di setiap bisnis itu ada perlu 4 pilar yang kuat ya. Apa saja tiang-tiang itu, apa saja pilar-pilar yang akan membuat bisnis Anda kuat? Yaitu yang pertama adalah Anda harus punya mindset yang benar, right mindset, ya, cara berpikir yang benar. Yang kedua adalah Anda perlu punya produk yang tepat, right product. Kemudian yang berikutnya Anda perlu punya strategi yang tepat, right strategy, ya. Dan yang keempat, Anda punya right system, punya sistem operasional yang benar. Seringkali orang-orang yang baru memulai bisnis online ya, mereka selalu memfokuskan, Pak, saya tuh nggak punya produk yang ingin saya promosikan. Mereka hanya fokus di satu pilar. Saya nggak punya produk yang bagus, saya nggak punya produk yang murah yang bisa saya jual. Mereka lupa atau tidak sadar bahwa punya produk yang tepat itu baru satu dari 4 pilar. Ya, ada banyak orang itu punya akses ke produk-produk yang murah, produk yang bagus, tetapi mereka juga nggak bisa menjalankannya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti yang disebut mindset yang benar, nggak punya strategi yang benar, dan mereka nggak punya sistem operasional bisnisnya yang benar. Ya, nah, saya ingin jelaskan di video ini adalah 4 pilar ini. Ya, dari penjelasan saya tentang 4 pilar ini, Anda akan tahu bahwa ternyata sebuah bisnis, dan dalam hal ini adalah bisnis toko online, itu perlu punya 4-4-nya. Tanpa punya keempat-empatnya ini, bisnis Anda tuh tidak akan kuat. Ya, tidak akan bisa langgeng, tidak akan bertahan lama. Ya, saya yakin Anda ingin punya bisnis yang kuat dan long term, benar nggak? Oleh sebab itu Anda perlu mengerti 4 hal ini, 4 pilar ini. Oke, mari kita masuk ke yang pilar pertama, yaitu right mindset terlebih dahulu. Bisnis Anda, itu bangun adalah Anda, ya. Cara berpikir Anda itu sangatlah penting dalam hal ini, ya. Banyak orang yang saya temui, banyak orang yang saya lihat, mereka gagal bukan karena mereka nggak punya taktik, nggak punya strategi, nggak punya skill yang bagus, bukan. Mereka kebanyakan mindsetnya yang masih belum tepat. Ya, mindset seperti apa yang saya maksud? Yang pertama adalah positive thinking. Ya, banyak orang itu melihat segala sesuatu itu selalu lihat jeleknya dulu. Mereka nggak bisa lihat, loh, bagusnya apa? Mereka selalu lihat kurangnya dulu. Kalau ini nggak berjalan gimana? Kalau ini nggak seperti yang direncanakan gimana? Kenapa kok nggak bertanya? Bagaimana kalau ini berjalan? Bagaimana supaya ini bisa berjalan? Bagaimana ini supaya bisa sukses? Kenapa nggak bertanya seperti itu? Ya, kembali adalah karena mindsetnya itu masih berpikir negatif. Jadi saya mengajak Anda untuk mulailah sekarang berpikir positif. Anda punya right mindset berupa think positif. Ya, apakah dengan positive thinking aja sudah cukup untuk sukses? Tidak. Tetapi kalau Anda punya negative thinking, menurut saya Anda jauh akan lebih besar kemungkinannya untuk gagal. Kalau Anda positive thinking, paling tidak Anda akan lebih lancar jalannya daripada Anda negative thinking. Ya, setuju nggak? Setuju ya? Oke, yang sekarang kedua apa? Yang kedua adalah Anda perlu memiliki goal dan target yang jelas. Tanpa punya sebuah goal dan target yang jelas, bisnis Anda nanti tidak akan kemana-mana. Ya, jadi ini yang harus salah satu yang Anda perlu punya. Anda harus tahu dalam waktu 6 bulan Anda apa yang ingin Anda capai. 12 bulan pakai seperti apa. Ya, jadi kalau Anda punya goal dan target yang jelas, Anda punya energi, Anda punya motivasi yang kuat untuk mencapainya. Ya, oke. Kemudian apa mindset yang benar yang ketiga? Yang ketiga adalah Anda harus berani ngambil keputusan. Dalam bisnis toko online, Anda kadang-kadang harus memilih produk apa yang Anda promosikan, strategi traffic apa yang Anda mau pakai. Ya, Anda harus banyak mengambil keputusan di dalam hal bisnis. Ya, dalam bisnis apapun Anda harus banyak mengambil keputusan. Nah, kalau sudah ambil keputusan, kemungkinannya cuma ada dua. Keputusannya salah atau
benar, gitu kan? Nah, tetapi ada banyak orang itu yang takut sekali ngambil keputusan, mereka takut gagal sehingga mereka tidak berani melakukan apapun. Ya, nah saya ingin menekankan pada Anda bahwa Anda harus belajar punya mindset yang benar, bahwa Anda harus berani ambil keputusan. Ambil keputusan kalau salah, ya gagal lah, ya. Anda harus berani gagal. Kenapa harus berani gagal? Karena dengan mengambil keputusan, Anda juga bisa punya kemungkinan untuk benar keputusannya sehingga sukses. Berarti Anda berani gagal, itu berarti juga berani sukses. Tapi kalau takut gagal, Anda berarti juga takut sukses. Ya. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah ambil keputusan apapun. Dan orang itu saya yakin tidak pernah melakukan apapun, tidak pernah mencapai apapun. Setiap orang yang sukses, yang berhasil di suatu bidang, yang saya temui, yang saya pernah baca dan sebagainya, selalu pernah gagal. Ya, jadi jangan takut dengan kegagalan. Anda harus justru takut untuk tidak pernah gagal. Ya, justru itu. Oke, sekarang apa yang berikutnya yang mindset yang perlu Anda miliki kalau Anda sudah berani ambil keputusan, Anda berani gagal dan Anda berani sukses. Berikutnya adalah Anda harus siap kerja keras. Ya, sebuah bisnis itu pasti awalnya harus banyak kerja keras. Kalau Anda dijanjikan bahwa bisnis itu tidak ada kerja keras, santai, tinggal pencet tombol, saat nanti uang datang, ya, atau Anda tinggal bergabung aja dengan Anda tinggal isi formulir ini, nanti tiba-tiba Anda akan dapat omset, tiba-tiba dapat komisi, itu bullshit, ya. Anda pasti perlu kerja keras, dan saya ngomong ini di depan, ya, supaya Anda tidak tergoda peluang-peluang yang menjanjikan instan, tidak perlu kerja apa-apa, itu sama sekali tidak benar, ya. Anda perlu siap kerja keras. Nah, kadang-kadang sudah kerja keras itu belum berhasil, makanya Anda perlu konsisten, Anda perlu sabar, ya. Karena apa? Karena bisnis itu ada satu proses. Anda perlu sabar. Anda ini bidang baru. Kalau ini bidang baru bagi Anda perlu bersabar untuk menjalankannya secara konsisten. Seperti kura-kura ini. Dia memang pelan, tapi karena dia melakukannya terus menerus, akhirnya dia sampai juga ke tujuannya. Ya, jadilah seperti kura-kura, ya, konsisten dan sabar. Nah, sudah sabar masih belum berhasil juga gimana? Nah, sikap yang perlu Anda miliki adalah yang berikut ini, yaitu never give up, ya. Jangan pernah menyerah, ya. Seperti kodok ini sudah dimakan sama burung bangau atau apa ini, dia masih tidak menyerah, dia cekik lehernya supaya nggak bisa memakan juga si burungnya, ya. Luar biasa, ya. Itulah attitude yang harus Anda miliki. Anda harus punya semangat pantang menyerah, karena dalam bisnis tantangannya memang kadang-kadang banyak, ya. Saya tidak bisa pungkiri, saya sudah mencoba berbagai macam bisnis. Steven juga banyak mencoba berbagai macam bisnis. Kadang-kadang kegagalan yang kita terima tuh sakit rasanya, pahit rasanya. Tetapi kita tidak pernah menyerah. Kita bangkit lagi, kita coba lagi. Dan kalau belum berhasil lagi, kita pelajari apa yang membuat kita gagal. Kita pelajari lagi, kita perbaiki lagi, dan akhirnya pasti bisa berhasil, ya. Jadi jangan pernah menyerah. Nah, mindset apa lagi yang berikutnya yang perlu Anda miliki? Yang berikutnya adalah Anda perlu peduli pada customer Anda. Setiap bisnis itu hidupnya dari customer, ya. Setiap bisnis itu hidupnya dari customer. Anda dapat income-nya, dapat uangnya semua dari pembeliannya customer. Jadi Anda harus peduli pada customer Anda. Tetapi ini bukan sesuatu yang dipikirin oleh semua pebisnis loh, ya. Saya tahu ada banyak pebisnis itu yang tidak peduli sama customernya mereka. Mereka hanya peduli dengan uangnya customer. Pokoknya uang udah masuk, ya udah dia pokoknya dilayani dengan seadanya aja. Kalau ada komplain, dia cuekin, ya. Nah, itu tidak benar. Kalau Anda mau membangun sebuah bisnis yang long term dan sehat, dan Anda semakin hari semakin banyak customer yang mereferensikan ke teman-temannya, Anda harus peduli pada customer Anda, ya. Seperti Anda ingin diperlakukan oleh orang lain, ya Anda perlakukan orang lain juga seperti itu, ya. Anda harus peduli pada customer Anda. Nah, mindset yang berikutnya harus Anda penuh adalah Anda harus selalu belajar, ya. Anda harus selalu merasa ada sesuatu yang bisa saya pelajari lebih dalam lagi, ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Orang yang memutuskan untuk bahwa saya tidak akan pernah mau belajar apapun lagi, itu pasti orang yang susah berkembangnya. Sampai hari ini pun saya membeli banyak course, saya mengikuti training workshop sampai ke luar negeri pun, ya, karena saya tahu saya masih bisa meningkatkan lagi, saya mau mengerti lebih banyak hal lagi, ya. Jadi makanya saran saya adalah Anda harus belajar dengan continue, ya. Oke, nah sekarang setelah Anda mengerti tentang mindset yang benar yang saya sebutkan di pilar pertama, mari kita masuk ke pilar kedua, yaitu right product, ya. Produk yang tepat.
Produk yang tepat itu penting dalam sebuah bisnis, terutama bisnis toko online. Karena produk yang Anda jual, Anda ingin barangnya laku, benar nggak? Jadi pemilihan produk itu juga penting. Nah, yang pertama yang bisa saya sebutkan adalah produknya itu harus unik dan jarang ada di toko atau mall umum. Jadi produk yang sukses di bisnis toko online itu biasanya ya, itu produknya unik ya, jarang ada di toko atau mall umum gitu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah Anda perlu menjual produk yang jelas dicari ya. Sudah ada peminatnya, sudah ada orang yang mau beli. Karena apa? Karena jadi perintis pasar itu berat ya. Kalau Anda jadi orang pertama yang menjual suatu produk yang sebelumnya nggak pernah orang beli, itu berarti Anda harus mengedukasi market. Anda harus mengajari market, ini loh ada produk baru yang seperti ini. Dan kadang-kadang orang melihatnya adalah, mereka nggak butuh gitu ya. Nah, kalau seperti itu Anda perlu waktu, perlu energi, perlu biaya untuk bisa merintis market itu ya. Nah, pendekatan kita di miliardertokoonline.com adalah kita menjual produk yang sudah jelas dicari orang ya, sudah jelas diminati orang. Nah, bagaimana mengetahui suatu produk itu jelas sudah dicari orang? Nah, di bisnis toko online itu salah satu yang menyenangkan adalah ada banyak tools-tools gratis yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah Google Keyword Tool. Kalau Anda cari di Google Keyword Tool, Anda akan ketemu sebuah tools yang dibuat oleh Google yang bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa orang yang mencari suatu kata-kata tertentu di search engine Google ya. Sebagai contoh, saya di sini saya kasih contoh kotak sepatu transparan ya. Kita ketikkan di sini, kita bisa menemukan bahwa ternyata ada 1.600 pencarian di Google dalam sebulan terakhir untuk kata-kata kotak sepatu transparan ya. Dan di sini yang ada kotak sepatu transparan murah lebih sedikit dan seterusnya. Artinya kalau ada 1.600 orang dalam satu bulan, itu jumlah yang cukup lumayan banyak ya. Banyak sekali enggak, tapi lumayan banyak. Kalau Anda menjual produk ini, pasti ada yang beli gitu ya. Karena ada 1.600 orang yang mencari. Berarti orang-orang itu sudah pernah melihat, pernah tahu, ada kotak sepatu yang seperti itu. Dan mereka melihat di toko-toko konvensional susah juga. Kalau saya ditanya orang, di mana saya harus beli kotak sepatu transparan? Saya bingung. Apakah di toko sepatu? Saya rasa kok enggak. Di hypermart atau di hypermarket gitu, kayaknya kok nggak ada ya. Jadi saya nggak bisa ngasih tahu. Nah, akhirnya orang mencari di online, orang mencari di Google. Akhirnya kalau ketemu website Anda akan menghasilkan penjualan ya. Jadi jelas ya, pakai Google Keyword Tool. Nah, hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam memilih produk yang tepat itu adalah Anda harus memperhatikan yang namanya product life cycle ya. Sebuah produk itu punya sebuah siklus biasanya. Mereka biasanya mengalami masa introduction itu awal-awal ya. Kemudian tiba-tiba berkembang karena makin banyak orang yang mencari dan mengetahuinya, berkembang sampai akhirnya mentok dan akhirnya kemudian turun ya. Hampir semua produk itu punya life cycle-nya. Jadi siklus produknya itu ada. Nah, menurut Anda di mana timing yang tepat untuk menjual sebuah produk? Di mana? Di bagian pertama sini, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di mana? Di satu. Kalau di satu itu berarti Anda perintis pasar ya. Dan seperti saya bilang tadi sebelumnya, perintis pasar itu berat tugasnya ya, harus mengedukasi market. Timing yang bagus adalah kalau di sini, di tahapan kedua, di mana terjadi sebuah loncatan permintaan tetapi belum mentok, belum sampai sini ya. Jadi ini adalah timing terbaik. Nah, gimana caranya untuk mengetahui sebuah produk itu sudah ada di cycle yang mana? Kembali kita bisa gunakan sebuah tools dari Google namanya Google Trend. Anda bisa cari di Google Trend, dan Anda kalau ketikkan sebuah produk, nama produk, Anda akan bisa melihat sebuah grafik volume pencarian dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan chartnya itu permintaan volumenya sudah mulai garisnya turun ke bawah misalkan gitu ya, itu berarti trennya udah mulai turun ya. Nah, sebaiknya Anda harus hati-hati untuk dalam menjual produk tersebut ya. Gitu ya, simple ya. Apakah Anda belajar sesuatu sampai saat ini? Saya yakin ya. Oke, kemudian apa prinsip right product yang berikutnya? Ya, prinsip yang berikutnya adalah Anda harus menjual produk yang berkualitas. Anda harus fokus sama kualitas ya. Jangan jual produk yang rusakan ya. Maksudnya produk ini kualitasnya jelek banget. Jadi kalau orang baru beli terus pakai sebentar udah rusak. Menurut saya itu bukan bisnis yang bagus ya. Kenapa? Kalau kita sebagai pembeli, kita bayangkan sebagai kita pembeli,
kita tentu akan kecewa, dan kita kecewa kita pasti merasa, wah toko yang saya beli ini dia ini jualnya produknya nggak karuan gitu ya. Lain kali kalau kita ada produk lain dan kita harus menjual banyak produk kan, item yang berbeda-beda, orang itu akan membeli itu akan merasa kecewa, paling produknya juga jelek-jelek gitu kan. Nah, makanya saran saya adalah Anda harus menjual produk yang memang berkualitas, barang yang bisa memang Anda bisa rekomendasikan kepada keluarga Anda sendiri, kepada saudara, kepada orang tua Anda mungkin ya. Artinya produknya berarti Anda yakin kualitasnya, betul nggak? Nah, kemudian prinsip berikutnya apa? Prinsip berikutnya adalah Anda harus punya harga yang bersaing. Tidak harus termurah ya, bersaing itu tidak harus termurah. Nah, kenapa? Kalau di bisnis konvensional, orang kalau mau ngecek dari satu toko ke toko lain itu agak sulit gitu ya. Jadi mereka beli sepatu A di toko A ini ya, dia mau tahu ini harga ini di toko yang B itu kan agak sulit ya. Jadi tidak semudah itu. Mereka makanya biasanya kalau Anda harganya lebih tinggi aja nggak apa-apa biasanya ya. Tapi kalau di online Anda nggak bisa jadi toko yang menjual paling mahal. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau barang yang sama Anda jual dengan harga yang paling mahal di internet, orang tuh mudah sekali meriset untuk menemukan barang yang paling murah. Sehingga saran saya, Anda harus punya harga yang bersaing, tidak harus termurah. Harga Anda sudah mendekati yang paling murah itu sudah nggak apa-apa ya. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Jadi itu prinsipnya soal harga. Nah, prinsip berikutnya saya ingin jelaskan pada Anda adalah hati-hati dengan menjual jenis produk yang itemnya banyak ya. Seperti apa? Seperti aksesoris misalkan. Aksesoris handphone atau gadget atau kamera itu itemnya itu banyak ya. Karena satu kamera misalkan aksesorisnya itu banyak banget gitu ya. Sehingga kalau Anda bayangkan Anda menjual untuk banyak merek untuk khusus aksesoris kamera, Anda bisa bayangkan ada banyak sekali itemnya. Saya bilang hati-hati itu bukan berarti tidak boleh. Hati-hati di sini adalah itu artinya Anda harus punya stok barang yang lebih banyak daripada produk-produk yang umumnya yang cuma itemnya sedikit ya. Bagi Anda yang punya toko offline ya, untuk yang sudah menjual seperti barang-barang seperti itu, tentu akan mudah untuk menjualnya secara online karena Anda sudah punya stok barangnya banyak ya. Artinya Anda cuma menambah channel pemasarannya aja. Nah, tetapi untuk yang masih baru mulai, saya sarankan Anda menghindari produk-produk yang banyak item ya, baru mulai ya. Oke, kemudian apalagi bisnisnya yang banyak item seperti fashion ya. Kalau Anda main fashion, Anda harus berani punya stok banyak. Nggak mungkin kan toko online baju cuma punya barang cuma 10 gitu, nggak mungkin, punya pasti ratusan ya. Jadi hati-hati dengan manajemen produk dan sebagainya ya, karena itu akan penanganannya lebih sulit sedikit ya. Oke. Nah, sebagai summary untuk right product, Anda bisa lihat bahwa yang pertama adalah produknya unik ya, jarang di pasaran. Kemudian Anda menjual produk yang jelas dicari orang dan masih tren naik. Kemudian ketiga adalah Anda perlu jual produk yang berkualitas. Kemudian keempat, harganya harus bersaing, nggak harus termurah. Yang kelima, hati-hati dengan jenis produk yang banyak item. Oke, jadi sudah ada dua pilar yang kita bahas ya. Pertama adalah right mindset dan kedua adalah right product. Nah, sekarang apa yang ketiga? Masih ingat yang ketiga apa? Oke, yang ketiga adalah right strategy. Ya, strategi yang benar. Strategi yang benar itu kita perlukan agar kita bisa lebih unggul dari pesaing. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan model website yang tepat. Seperti yang saya bahas yang di video sebelumnya adalah Anda jangan bangun sebuah online mall dengan ratusan produk, karena kompetitor Anda adalah grup-grup besar ya, seperti grupnya dari grup Jarum ya, yaitu Blibli, Salora dari grup besar juga, Rakuten dari MNC dan sebagainya ya. Jadi Anda jangan bangun sebuah online mall, Anda bangun apa? Bangun niche store ya. Jadi buat website toko online yang menjual spesifik produk atau kategori. Kemudian prinsip kedua adalah strategi yang tepat adalah Anda bisa membuat layout website Anda supaya mudah terjadi penjualan, high conversion, istilahnya high conversion, mudah terjadi penjualan. Salah satu contoh website yang high conversion adalah Amazon.com ya. Itu adalah sebuah toko online yang sangat besar, terbesar di dunia. Dia punya satu tata cara letak yang membuat penjualan itu mudah terjadi ya. Nah, kalau Anda membangun website yang susah sekali dipakai, Anda pasti orang yang beli itu lebih sedikit ya. Jadi ini ada strateginya yang perlu Anda pelajari. Kemudian setelah itu apa yang perlu Anda pelajari? Anda harus punya strategi yang tepat untuk mendatangkan traffic ke website Anda. Traffic dari pasar market yang Anda inginkan itu harus ada ya.
Kemudian apalagi strategi yang perlu Anda miliki? Anda perlu punya marketing strategi. Seperti apa? Anda mungkin punya cara untuk promo sales untuk di event-event tertentu, di Valentine, di masa-masa liburan sekolah atau dan lain sebagainya ya, event-event tertentu. Anda juga bisa menjual paket bundling. Kalau beli ini plus ini bisa dijual lebih murah. Anda tentu orang supaya bisa beli lebih banyak. Anda cross sell dengan produk relevan ya. Kalau orang beli kamera, dia biasanya kan ditawari apa? Casing, baterai dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa di cross sell dengan produk relevan. Dan kemudian yang keempat, Anda bisa buat promo misalkan bebas ongkos kirim di atas nominal tertentu. Ya, jadi ini adalah marketing strategi yang perlu Anda miliki. Kemudian yang berikutnya adalah Anda perlu punya strategi customer service yang baik. Ya, misalkan Anda responnya cepat dibalas kalau orang nanya. Ya, kalau sudah dikirimkan nomor resinya atau nomor trackingnya supaya orang bisa men-tracking, bisa mengetahui barangnya udah sampai mana dan lain sebagainya. Jadi ada strategi customer service yang perlu Anda miliki, ya. Summary-nya, jadi Anda bisa lihat bahwa Anda yang pertama adalah Anda perlu model website yang tepat, ya, need store. Kemudian Anda harus gunakan high conversion website layout. Kemudian yang ketiga adalah Anda perlu menguasai belajar strategi traffic market lokal yang efektif, ya. Anda perlu punya strategi marketing, strategi promosi, dan Anda harus membuat sebuah kualitas customer service yang baik, ya. Oke, sudah berapa pilar? Sudah 3 ya. Sekarang kita pilar yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu right system. Ya, di dalam bisnis toko online Anda perlu punya yang namanya sistem atau standard operating procedure. Ya, di mana Anda ada sistem untuk mengelola stok produk Anda. Ya, Anda perlu punya prosedur untuk bagaimana pengecekan uang yang masuk dan siapa yang ngecek dan lain sebagainya. Ya, kemudian pengiriman barangnya gimana? Mekanismenya, prosedurnya gimana, kemudian customer service-nya bagaimana, siapa yang handle ini, siapa yang handle komplain dan lain sebagainya, ya. Jadi ada beberapa sistem-sistem yang perlu Anda bangun dalam bisnis toko online Anda, ya. Jadi ada 4, ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah right mindset yang benar. Kemudian yang kedua adalah produk yang tepat. Kemudian ketiga adalah apa yang ketiga tadi? Strategi yang tepat. Kemudian yang keempat adalah sistem yang tepat, ya. Oke, setelah kita membahas 4 pilar ini, ada 2 poin yang ingin saya jelaskan, ingin saya tekankan. Poin pertama adalah Anda bisa melihat bahwa untuk memulai sebuah bisnis baru itu ada sebuah kurva pembelajaran yang lumayan besar, benar nggak? Ada banyak hal yang perlu Anda pelajari, ya. Jadi kalau orang bilang kurva pembelajaran dalam sebuah bisnis yang baru itu biasanya Anda harus belajarnya banyak banget awalnya, ya. Nah, lama-lama Anda menguasai banyak hal, lama-lama Anda bisa belajarnya sedikit-sedikit tapi ada, ya. Jadi ada banyak yang harus Anda pelajari. Nah, tetapi menurut saya itu masuk akal, ya. Karena kalau kita pikir-pikir berapa tahun kuliah dan praktek ya untuk bisa jadi seorang dokter. Benar nggak? 5 tahun tuh nggak cukup, ya. Orang itu jadi dokter tuh nggak cukup 5 tahun terus ada kerja prakteknya lagi, kemudian ada yang ngambil spesialis. Kadang-kadang seperti ada saudara sepupu saya hampir 10 tahun lebih ya baru bisa jadi seorang dokter yang buka praktek menerima pasien, ya. Jadi perjalanannya panjang banget. Kalau kita pikir-pikir bidang lain, berapa tahun latihan untuk jadi pemain sepak bola profesional? Ya, lama sekali ya, dari kecil banyak kan mereka tuh sudah bermain. Artinya poin pertama yang saya ungkapkan pada Anda adalah untuk menjadi sukses itu adalah sebuah proses, ya, bukan sebuah instan, ya. Kalau Anda tahu sebuah bisnis itu untuk sukses itu ada sebuah proses, Anda akan lebih sabar, lebih telaten menjalaninya, ya. Anda tidak merasa harus ada hasil 1 bulan pertama, enggak. Anda kasih waktu lebih banyak, ya. Jadi dengan sebuah proses Anda akan bisa mencapai tujuannya. Nah, sekarang poin kedua apa? Saya ingin bertanya pada Anda, apa kesamaan dari orang sukses di suatu bidang, ya? Apa kesamaannya, ya? Setelah saya pelajari, salah satu kesamaannya adalah mereka itu memiliki coach ada pelatih atau mentor. Ya, mereka memiliki pelatih atau mentor. Kalau Anda bayangkan atlet-atlet terkenal sekalipun mereka punya pelatih. Michael Jordan pun punya pelatih basket. Juara tenis pasti punya pelatih juga. Ya, jadi semua orang yang sukses itu kebanyakan mereka punya coach atau mentor. Memiliki coach atau mentor itu seperti memiliki sebuah shortcut. Ya, Anda bisa ngambil jalan pintas gitu ya. Anda nggak perlu trial and error, Anda nggak perlu berputar-putar mencoba segala sesuatu ternyata salah, Anda harus mencobanya lagi. Ya, kembali ke jalannya lagi, nyoba lagi. Anda seperti punya shortcut jalan pintas kalau Anda punya seorang mentor atau coach. Jadi kalau Anda punya goal untuk menjadi miliarder lewat bisnis toko online, Anda perlu bertanya,
siapa yang akan jadi mentor atau coachnya saya? Nah, disitulah peran saya dan Steven dari miliarder.online.com, yaitu menjadi sebagai coach atau mentor Anda. Kenapa kami qualified untuk menjadi coach atau mentor Anda? Saya pribadi punya pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang bisnis online, dan untuk pengembangan website saya sudah punya pengalaman lebih dari 15 tahun. Kalau Steven itu sudah berkecimpung di bisnis online dan sudah sangat sukses menjalaninya. Ya, ini adalah kiriman barang satu hari dari bisnis toko online-nya, ya. Dan Anda kalau mau tahu tagihan ongkos kirimnya dalam 1 bulan, yaitu lewat JNE, banyak kan? Tagihan sebulannya itu mencapai 46 juta ya di bulan Oktober. Jadi ongkos kirimnya aja 46 juta gitu ya yang dibayarkan. Omsetnya Anda mau lihat adalah ini salah satu rekeningnya dia, rekening BCA-nya dari bulan Oktober, omset 1 bulannya mencapai 236 juta ya. Dan rekening satunya di bulan yang sama 1 Oktober juga di rekening Mandiri itu lebih dari 302 juta. Jadi Anda bisa hitung-hitung sendiri, kurang lebih omsetnya sudah 530 sekian juta. Ya, luar biasa. Berapa keuntungannya? Jangan-jangan dikit ya. Ternyata keuntungannya mencapai 130 juta sebulannya, ya. Jadi, apakah kami qualified? Kami yakin kami qualified untuk mengajari Anda untuk sukses di bisnis toko online. Nah, apa yang akan Anda pelajari dari miliarder.online.com dari pelatihan ini? Anda akan belajar 4 hal ya, seperti 4 pilar yang saya jelaskan tadi, yaitu mindset, produk, strategi, dan sistem. Untuk mindset, Anda akan pertama-tama belajar cara berpikir pebisnis yang sukses. Itu bagaimana? Membuat goal dan target yang jelas, masuk akal, dan memberi motivasi dari dalam diri. Ya, banyak orang kadang-kadang buat goalnya ngawur gitu ya, nggak masuk akal, sehingga bukannya memberi motivasi, tapi malah mendemotivasi, menghilangkan motivasi dari dalam dirinya. Ya, yang ketiga, Anda akan belajar tentang strategi dan tips produktivitas supaya Anda bisa fokus membangun bisnis online Anda. Ya, manajemen waktu itu sangatlah penting dalam bisnis ya. Jadi Anda akan belajar tentang itu juga. Dan Anda secara konstan akan mendapatkan inspirasi dan motivasi dari mentor dan peer group Anda, yaitu peer group adalah dari alumni-alumni semua dari miliarder.online.com ini ya, dan masih banyak lagi. Tentang right product, Anda akan belajar tentang bagaimana mencari dan menentukan niche produk dan produk yang mau Anda jual. Ya, Anda juga akan mengetahui sumber-sumber produk yang unik dan murah untuk dijual secara online ya. Jadi Anda akan tahu di mana beli barang yang murah, karena itu sudah pengalaman panjang dari Steven ya. Dan kemudian yang ketiga adalah mengetahui apakah produk yang dipilih masih banyak dicari orang dan masih tren naik. Nah, ini Anda sudah sedikit tahu kan? Nah, tapi ada detail yang lebih dalam lagi yang bisa Anda pelajari. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menentukan harga jual produk yang tepat. Ya, ada formula yang lebih detail yang kita punyai yang bisa kita ajarkan pada Anda. Ya, kemudian cara kelima adalah ini hal yang sudah dilakukan oleh Steven, adalah bagaimana dia mengimpor barang dari China. Ya, karena banyak sekali produk yang dijual di sini sebenarnya adalah produk dari China, ngimport gitu ya. Tapi ngimport ini sekarang bagaimana caranya dalam jumlah kecil supaya modalnya nggak terlalu besar, dan itu bisa Anda jual secara online di sini dengan harga yang sangat bersaing ya. Kalau Anda bisa jual satu barang yang akan boom dengan harga yang sangat bersaing, wah, omset Anda pasti meledak ya. Anda akan sampai juga di tahap di mana Anda akan perlu mengimpor barang. Tetapi di awal-awal itu tidak perlu. Anda akan menemukan sumber-sumber lokal yang menjual produk-produk unik dan murah ya. Oke, kemudian untuk right strategi, apa yang akan Anda pelajari? Anda akan belajar bagaimana menentukan nama domain yang tepat untuk website toko online Anda agar bisa dapat free traffic dari search engine seperti Google, Yahoo, dan Bing ya. Kemudian Anda juga akan belajar cara membuat website toko online Anda dengan cepat. Rata-rata kalau Anda sudah mahir, sudah ngerti prosesnya, itu akan kurang dari 2 hari. Dan caranya mudah walaupun Anda gaptek atau belum pernah buat website sebelumnya. Dan ketiga, Anda akan belajar berbagai strategi mendatangkan traffic ke toko online Anda dengan cepat, murah, dan tepat sasaran. Jadi bukan cuma banyak ya. Kalau banyak traffic tapi nggak tepat sasaran, nggak ada gunanya ya. Nggak ada barang yang akan dibeli. Kemudian yang keempat adalah Anda akan belajar tentang strategi sosial media atau Facebook yang efektif itu bagaimana, yang menunjang supaya Anda mendatangkan traffic yang jauh lebih banyak lagi ya. Kemudian Anda akan juga belajar bagaimana membuat brand online store Anda yang menjadi pusat penjualan semua produk Anda. Jadi ini tahapannya adalah Anda membuat niche store, membuat niche ya. Jadi produk-produk spesifik Anda punya toko online-nya masing-masing. Dan pada satu tahap setelah Anda punya beberapa, Anda perlu mulai membangun namanya brand store Anda. Jadi Anda punya sebuah brand sendiri online store di mana itu yang nanti akan Anda cantumkan di kartu nama ya, atau di
status BB Anda dan sebagainya. Jadi itu menjadi pusat penjualan semua produk-produk Anda. Ya, jadi itu adalah tahap berikutnya pengembangannya setelah Anda punya bangun niche store. Dan ada masih banyak lagi sebenarnya strategi yang bisa kita ajarkan. Kemudian kita juga menjelaskan tentang sistem yang benar, right system. Kita akan sharing pada Anda sistem cara order dan pembayaran customer itu bagaimana yang bagusnya, gimana cara sistem pengiriman barang yang efektif, efisien, dan gimana pencatatan transaksi penjualan supaya Anda tahu berapa keuntungan Anda, berapa omset Anda, berapa keuntungan Anda. Ya, kemudian bagaimana sistem pencatatan stok produk Anda jadi tahu mana barang yang Anda laku, mana barang yang sebenarnya slow moving, ya, mana barang-barang yang harus diorder lagi, ya. Manajemen produk ini biasanya penting kalau Anda masih baru berbisnis toko online, ya. Kalau Anda nggak punya background bisnis dagang sebelumnya, hal-hal sistem yang seperti yang kita jelaskan ini akan sangat-sangat membantu Anda, ya. Kemudian kelima adalah sistem customer service-nya bagaimana, siapa yang handle customer service, cara customer service yang bagus gimana, ya, handle komplain bagaimana, itu akan kami jelaskan juga, dan masih banyak lagi. Jadi kalau Anda melihat dari segini banyak materi yang Anda perlu pelajari, kira-kira berapa lama pelatihan yang Anda perlukan dari miliardertokoonline.com ini, ya, berapa lama kita bisa mengajarkan ini? Apa tebakan Anda? 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari? Nggak cukup, ya. Pelatihannya ini akan berlangsung selama 3 bulan, ya. Jangan kaget dulu, ya, jangan kaget, karena itu terdiri atas beberapa tahapan. Yaitu pertama adalah training persiapan, yaitu 1 minggu sebelum workshop kami berikan materi-materi secara online yang Anda perlu lakukan, Anda perlu persiapan. Kemudian Anda akan masuk ke live workshop, yaitu di mana kita bertemu secara tatap muka langsung selama 2 hari. Dan di sini kita akan membahas hal-hal yang sangat esensial, membuat strategi, membuat blueprint, dan Anda juga langsung belajar membuat website toko online Anda yang pertama, ya. Dan ini adalah sesuatu yang esensial. Kita harus lakukan ini secara live supaya cepat prosesnya. Setelah live workshop, bagaimana Anda belajarnya? Anda akan belajar selama 3 bulan berikutnya melalui online group coaching, di mana kami akan memberikan langkah demi langkah bimbingannya. Jadi minggu pertama Anda harus persiapan apa yang harus Anda lakukan lagi, minggu berikutnya bagaimana, bulan kedua bagaimana, sampai akhirnya bulan ketiga, ya. Dan selama proses bimbingan langkah demi langkah itu, di mana kami memastikan Anda melakukan langkah demi langkah, Anda bisa berkonsultasi via forum yang kita sediakan. Anda juga kami beri akses ke library video tutorial, di mana Anda bisa melihat secara online video-video untuk melakukan hal-hal teknis yang mungkin belum Anda kuasai. Misalkan nanti Anda, saya lupa Pak buat website itu bagaimana. Anda bisa lihat video tutorialnya, karena apa yang Anda lakukan di live workshop memang Anda sudah lakukan, Anda merasa wah sudah bisa ya, tapi mungkin ada detail-detail yang kelupaan. Anda bisa lihat video tutorialnya, atau mungkin masang iklan di Facebook atau masang iklan di Google AdWords. Waktu dijelaskan di workshop rasanya ngerti gitu ya, tapi secara waktu mau dilakukan di rumah ternyata kok lupa gitu ya. Nah, Anda bisa lihat video tutorialnya persis di mana kami melakukannya secara step by step di layar, di video, sehingga Anda bisa mengikuti langkah demi langkahnya, ya. Dan kami menyediakan library ini cukup banyak. Jadi bagi Anda yang merasa bahwa Anda masih kurang menguasai hal-hal teknis, jangan khawatir, ada banyak video tutorial yang kami sediakan, ya. Oke. Apakah cuma 3 poin ini? Enggak. Masih ada poin keempat pelatihan ini, yaitu Facebook Group Alumni, di mana kami berikan lifetime access untuk ke Facebook Group Alumni ini, di mana Anda bisa melakukan networking, kerjasama bisnis, saling promosi, ya. Dalam berbisnis kita harus seringkali kadang-kadang harus kerjasama. Saya punya produk ini, si A alumni yang lain punya produk B. Kayaknya bisa saling promosi deh. Anda bisa promosin produknya dia, Anda jadi dropship sama dia juga bisa dropshipping sama Anda juga. Jadi saling kerjasama, ya. Jadi ini memang bukan untuk konsultasi, bukan untuk coaching, tetapi untuk networking, ya, untuk kerjasama bisnis, saling promosi dan sebagainya. Dan ini adalah peer group Anda, di mana nanti kesuksesan yang salah satu orang lain yang di-share akan memberikan Anda semangat yang lebih besar lagi. Nah, sekarang mungkin pertanyaan Anda adalah, Pak, berapa Pak biaya pelatihan selama 3 bulan itu? Ya, saya tahu pertanyaan Anda, apa yang dalam pikiran Anda. Nah, saya ingin tanya dulu pada Anda. Menurut Anda, berapa biaya kuliah atau kursus yang pernah Anda ikuti? Ya, saya saat ini adalah dosen tamu di sebuah sekolah bisnis terkemuka di Indonesia, ya. Dan saya tahu berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang mahasiswa untuk sekolah bisnis itu selama 4 tahun, ya. Dan saya mengajar entrepreneurship di sana, dan saya hitung-hitung
paling tidak mereka akan butuh kurang lebih sekitar 300 sampai 350 juta sampai lulusnya. Ya, kira-kira biaya kuliah adalah 150 juta sampai 500 juta, ya tergantung jurusannya. Jadi Anda bisa bayangkan, investasi beratusan juta, 4 tahun selesai, ujung-ujungnya adalah Anda buat bisnis, ya. Dan kadang-kadang banyak sekali teori-teori, saya nggak bisa pungkiri, ada banyak teori-teori yang dijejelin. Kalau nggak gimana bisa jadi 4 tahun gitu ya. Nah, tetapi kita sudah menyaringnya menjadi 3 bulan. Hal-hal yang paling esensial yang perlu Anda ngerti, Anda langsung bisa praktek. Anda bisa langsung bangun bisnis online yang sukses. Nah, dengan semua biaya dan waktu yang telah Anda keluarkan, apakah ini sudah membawa Anda mencapai goal dan impian Anda? Jika belum, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung di miliardertokoonline.com ini. Ya, karena apa yang Anda pelajari di Miliarder Toko Online adalah sebuah lifelong skill, ya, sebuah keahlian yang Anda bisa pakai seumur hidup Anda, ya. Keahlian apa? Keahlian memulai, membangun dan menjual produk secara online itu adalah keahlian bisnis yang akan bermanfaat dan bisa Anda gunakan seumur hidup Anda, ya. Bisnis online makin hari akan semakin berkembang, bukan makin hilang, ya, sudah pasti itu. Ya, kalau Anda sudah melihat video pertama, Anda akan tahu bahwa kita hanya baru di awal cara hidup yang berbeda karena ada teknologi online ini, ya. Ini adalah sebuah keahlian bisnis yang sangat bermanfaat dan bisa Anda gunakan seumur hidup Anda. Nah, menurut Anda berapa nilai yang layak untuk sebuah keahlian bisnis yang bisa ngasilin miliaran rupiah untuk Anda? Keahlian bisnis ini bisa membuat Anda memiliki kebebasan waktu dan uang, ya. Tentu ini bukan sesuatu yang sepele. Ini bukan sesuatu yang ecek-ecek. Ini sesuatu keahlian bisnis yang luar biasa yang akan kami sharingkan pada Anda ini. Nah, contohnya kayak Steven dulu. Jika Steven saat dulu belajar bisnis online, tahu dia bakalan bisa menghasilkan miliaran rupiah dari ilmu yang dipelajari, kira-kira berapa yang bersedia dia bayarkan untuk mempelajarinya? Apa tebakan Anda? 100 juta? 50 juta? Tentu saja dia mau aja kalau 50 juta, ya, miliaran rupiah gitu yang bisa dihasilkan. Nah, tentu untunglah kita tidak akan mencas Anda 50 juta, ya. Kita juga tidak akan mencas 20 juta. Seperti banyak guru-guru online di luar negeri yang menjual online course-nya 20 juta. Saya sudah pernah melihat beberapa di antaranya, dan itu hanya sepenggal dari apa yang harus dipelajari. Kadang-kadang hanya belajar sosial media, $2.000 course-nya. Ya, untuk hanya belajar email marketing 20 juta. Tidak ada satu bisnis model online yang lengkap yang seperti yang kami ajarkan di Miliarder Toko Online ini, di mana dari Anda memilih produk, setup bisnisnya, sampai mempromosikannya, sampai mengembangkannya, running bisnisnya seperti apa, kami sharingkan, ya. Tapi kami tidak jual ke Anda 20 juta, ya. Apakah 10 juta? Ya, sudah mendekati, ya. Tapi bukan. Apakah 9 juta? Juga bukan. Jadi investasi dari pelatihan ini sangat masuk akal, yaitu hanya sebesar 6,9 juta, ya, dimana Anda untuk 2 hari workshopnya Anda akan include lunch dan 2 kali coffee break, ya. Ngomong-ngomong soal ini, kenapa saya tuliskan? Karena belum terlalu lama saya ada ikut workshop internet marketing ke luar negeri, ke Malaysia, selama 3 hari, bayar 12 juta lebih, ya, belum tiket pesawat, belum hotel dan sebagainya. Ternyata nggak ada lunchnya, nggak ada makan siangnya. Jadi kita harus siang hari, kita harus cari lunch sendiri, ya, pesertanya. Dan coffee breaknya pun seadanya banget. Saya bilang geleng-geleng, gila ya, 12 juta nggak ada dapat lunch, ya. Jadi ini kita tuliskan lah, ya, supaya Anda tahu Anda makan siangnya sudah terurus di hotel berbintang. Jadi ini adalah jadi pelatihan selama 3 bulan, ya. Anda akan mengalami training persiapan 1 minggu sebelum workshop. Anda akan mengikuti live workshopnya selama 2 hari, dan Anda akan dapatkan online group coaching selama 3 bulan, di mana Anda akan mendapatkan bimbingan langkah demi langkah. Anda bisa konsultasi via forum, dan Anda bisa mengakses library video tutorial untuk hal-hal aspek yang kami bahas selama di workshop, hal-hal teknisnya. Nah, kemudian yang keempat adalah Anda punya lifetime akses ke Facebook group alumni, ya, sehingga Anda bisa networking, Anda bisa kerja sama bisnis, Anda bisa saling promosi di dalam komunitas tersebut. Punya komunitas seperti ini adalah sangat-sangat baik. Nah, saya punya kabar baik untuk Anda. 6,9 juta adalah harga normalnya. Kami punya harga spesial untuk angkatan-angkatan awal. Jadi akhirnya nanti harganya akan mencapai 6,9 juta. Tapi kami punya harga spesial untuk Anda, dan Anda bisa melihat info harga spesial dan jadwal terdekat, ya, kota dan tanggal di mana di bawah ini. Kalau Anda lihat secara online, video ini ada di bawah ini informasinya. Kalau Anda download video ini,
Anda bisa mengaksesnya di miliardertokoonline.com/workshop, di mana Anda bisa melihat info harga spesial yang kami berikan pada Anda, dan Anda harus manfaatkan secepatnya sebelum menjadi benar-benar 6,9 juta. Ya, dan Anda bisa mengikuti jadwal dan kota tanggal terdekat. Anda bisa tahu informasinya di sana. Oke, jadi saya dan Steven dari miliardertokoonline.com, kami siap membimbing Anda untuk menjadi miliarder berikutnya lewat bisnis toko online. Tentu saja jika Anda mengizinkan kami. Kami mau spend waktu yang sangat banyak untuk menginvestasikan, untuk memberikan pelatihan dan memberikan bimbingan pada banyak orang, karena kami punya goal menciptakan 2.000 orang pebisnis toko online yang sukses. Ya, kami ingin membantu Anda, kami ingin membantu Anda berhasil, kami ingin mendengarkan cerita sukses Anda. Sampai jumpa di pelatihan Miliarder Toko Online. Sukses selalu buat Anda.